Halo teman-teman, pada video kali ini saya Dinka Rindita akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester yang saya buat untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Yang pertama adalah tentang proses manajerial. Proses manajerial ada 3 tahap, yaitu yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan adalah proses menentukan tujuan dan metode yang digunakan dalam mencapai tujuan tersebut. Perencanaan terdiri dari rencana jangka panjang, menengah, dan jangka pendek. Kemudian untuk contohnya, misalkan dari bagian pemasaran membuat anggaran dan menentukan jumlah staf yang dipekerjakan. Untuk kaitan dengan akuntansi manajemen, pembuatan anggaran yang digunakan manajemen bisa menentukan tujuan atau ekspektasi yang akan dicapai, termasuk cara dalam mencapai tujuan tersebut. Kemudian proses yang kedua adalah pengendalian. Pengendalian adalah proses memonitor pelaksanaan suatu rencana dan mengambil tindakan yang diperlukan jika terjadi penyimpangan. Kemudian dapat dilakukan identifikasi aktivitas yang berjalan dengan baik maupun yang tidak. Contohnya, bagian pemasaran harus mampu mengendalikan harga terhadap peningkatan atau penurunan penjualan, serta mengendalikan jumlah persediaan yang ada. Kemudian bisa juga selanjutnya membuat laporan kinerja. Nah, untuk kaitannya dengan akuntansi manajemen, nanti pembuatan laporan kinerja tersebut bisa digunakan manajemen untuk mengidentifikasi mana kinerja yang bagus, sekaligus mengurangi sumber dari kinerja yang kurang memuaskan. Proses yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah proses pemilihan suatu alternatif yang tersedia. Prosesnya dimulai dari identifikasi masalah, identifikasi alternatif yang tersedia, penentuan manfaat dari setiap alternatif, dan menentukan alternatif mana yang terbaik. Contohnya, manajemen harus mampu menentukan jumlah barang atau jasa yang diproduksi dan menentukan cara dalam melakukan penjualannya, apakah langsung didistribusikan ke pelanggan atau harus ke distributor terlebih dahulu. Nah, kaitannya dengan akuntansi manajemen, akuntansi ini sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan karena terdapat informasi data yang penting bagi perusahaan. Soal yang kedua, saya mengambil tema value added. Nah, ini diketahui pada soal PTX adalah perusahaan yang membuat mesin pertanian. Nah, dari data terkait data cost of rate produksi yang terjadi dengan driver tiap aktivitas. Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi value added activity dari identifikasi aktivitas yang diperlukan, kemudian yang memberikan nilai tambah, kemudian value added cost-nya, dan non value added. Nah, untuk aktivitasnya ada 4, yaitu ada welding, rework, setup, dan inspection dengan activity driver pada masing-masing aktivitasnya. Yang pertama, kita diminta untuk mengidentifikasi aktivitas yang menurut Anda diperlukan bagi kegiatan produksi perusahaan. Yang pertama ada aktivitas welding. Di sini welding itu menyebabkan perubahan pada produk karena dia adalah kegiatan produksi. Jadi contohnya seperti mengelas atau merangkai. Jadi ada perubahan. Ini diperlukan atau tidak? Tentu saja diperlukan karena value added ya. Yang kedua adalah rework. Rework adalah kualitas produk yang buruk pada suatu produk. Nah, ini dikerjakan ulang. Secara fisik memang merubah kondisi barang, tetapi aktivitas ini bisa dikerjakan sebelumnya, jadi bisa dihindari, jadi tidak bernilai tambah. Untuk setup, ini menyiapkan mesin untuk kegiatan produksi, tidak mengubah bentuk fisik, tapi jika tidak di setup, mesin tidak bisa jalan sehingga produksi tidak berjalan. Nah, ini diperlukan ya. Dan untuk yang terakhir adalah inspeksi. Ini mengecek kualitas, tidak mengubah bentuk produk, tetapi bukan syarat untuk aktivitas selanjutnya, sehingga merupakan hal yang tidak diperlukan. Nah, untuk analisis dari keempat aktivitas tadi murni berdasarkan sifat aktivitasnya ya. Jadi mana yang kira-kira bernilai tambah, yang diperlukan, dan yang tidak bernilai tambah, seperti itu. Nah, untuk soal yang kedua, kita diminta untuk mengidentifikasi aktivitas yang menurut standar perusahaan memang memberikan nilai tambah pada aktivitasnya. Untuk aktivitas yang pertama, welding, ini dalam 1 tahun dibutuhkan 10.000 jam di soal, tetapi yang terjadi aktualnya itu ada 12.000 jam, jadi ada kelebihan 2.000. Kemungkinan di sini karena kualitas SDM yang kurang ahli dari dalam mempekerjakannya. Nah, ini memberikan nilai tambah ya. Yang kedua, rework, ini tidak ada standar quantity. Jam yang digunakan ini kita ketahui di SQ tidak bernilai tambah. Nah, seharusnya aktivitas ini dapat dihindari atau dihapus. Ini berlaku juga untuk aktivitas setup dan
inspection, sehingga ini tidak bernilai tambah. Nah, ini diketahui ya, untuk aktivitas rework, setup, dan inspection di sini keterangannya 0. Jadi ketiga aktivitas ini tidak value added atau non value added. Untuk soal yang selanjutnya kita diminta untuk menghitung value added dan non value added. Ini kita jadikan satu. Kita buat dulu tabelnya menurut aktivitas driver, SQ, EQ, dan SP-nya. Semua sudah diketahui pada soal. Untuk masing-masing nilainya di tiap aktivitasnya. Kemudian yang pertama harus kita cari adalah total cost. Untuk welding, total cost yang sebenarnya terjadi, kita perlu mengalihkan aktualnya dikali dengan harga per kapasitas, sehingga untuk welding ini diperoleh harga 480.000, dan untuk rework juga sama, ini diperoleh harga 90.000. Untuk setup ini 6.000 dikali 60 sehingga ditemukan 360.000, dan untuk inspection ini juga sama, kita kalikan sehingga menemukan harga 60.000. Untuk total cost kita jumlahkan semuanya di tiap aktivitasnya sehingga diperoleh total cost 990.000. Nah, total costnya sudah diketahui 990.000. Selanjutnya kita perlu mengecek untuk value added-nya, yaitu dengan cara mengalihkan kapasitas standar dikalikan dengan standar harga per kapasitasnya. Ini dari aktivitas welding 10.000 dikalikan dengan 40.000. Namun di sini untuk ketiga aktivitas lainnya dari rework, setup, dan inspection ini 0, sehingga yang ada ini hanya aktivitas welding saja ya. Nah, menurut standar perusahaan ini sebenarnya untuk rework, setup, dan inspection ini tidak perlu, bisa dihindari, tapi nyatanya banyak yang terjadi. Lalu kita jumlahkan untuk value added-nya. Ini diketahui untuk total value added-nya yaitu sejumlah 400.000. Nah, untuk menghitung non value added-nya kita perlu mengurangkan pengeluaran dari total cost dikurangi dengan value added cost-nya untuk masing-masing aktivitasnya. Nah, karena aktivitas yang memiliki value added hanya welding saja, jadi untuk ketiga aktivitas lainnya ini sama ya, ini tidak bernilai gitu. Kita jumlahkan untuk yang non value added-nya sehingga diketahui hasilnya untuk non value added sejumlah 590.000. Dari hasil ini bisa langsung disimpulkan bahwa untuk manajemennya kurang baik ya, karena value added-nya 400.000 tetapi non value added-nya 590.000, lebih besar non value added-nya. Jadi ada harus yang diperbaiki dari perusahaan supaya menghemat pengeluaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.